Jadi gini, neraca perdagangan kita tahun 2022 itu ekspornya rekor, mencapai target tertinggi kita, sempat menyentuh di 291, sekian atau sekitar 292 billion US dollar. Dulu tidak pernah, even sebelum pandemi pun ekspor itu paling dulu average antara 170 sampai 180. Nah, teman-teman tahu pada saat pandemi kita blessing, kita mengalami booming harga komoditas. Dimana kalau kita tahu komoditas utama ekspor kita itu kan dua, CPO dan batubara, minerba. Nah, dua komoditas utama ini harganya naik cukup tinggi. Sehingga di 2020, 21, 22 Indonesia mengalami surplus. Sekarang ini sudah 44 bulan berturut-turut. Itu sejak Mei 2020. Jadi justru di masa pandemi ekspor kita nilainya cukup tinggi. Karena apa? Karena harga komoditas tinggi. Dan komoditas utama kita dua itu tadi. Nah, tren surplus ini gitu, itu kan mengalami normalisasi. Harga komoditas juga mulai kembali ke normal di tahun 2023. Sehingga 2002 yang lalu dengan ekspor yang rekor sampai 292 billion US dollar, itu kita berhasil surplus kira-kira 54, sekian US dollar. Billion US dollar. Nah, 54 billion itu angka yang sangat besar sekali. Surplus itu kan selisih antara net ekspor kita dengan net impor. Kalau kita lihat masuk ke 2023, dua-duanya turun. Impornya mulai turun, ekspornya juga mulai turun. Seiring dengan normalisasi baik harga komoditas dan lain-lain. Cuman permasalahannya penurunan nilai ekspor jauh lebih tinggi daripada penurunan nilai impor. Sehingga terjadi penyempitan surplus neraca perdagangan. Kalau yang tahun lalu 54 billion US dollar, tahun 2023 itu tinggal 36 billion US dollar. Turunnya cukup signifikan. Nah, karena itu ini satu early warning buat kita bagaimana pemerintah satu tetap harus menjaga surplus neraca perdagangan. Sebenarnya surplus neraca perdagangan itu bukan hanya sekedar angka, itu juga signaling bagaimana kredibilitas kita. Nanti kan kaitannya dengan masalah di neraca pembayarannya sendiri. Current account-nya, transaksi berjalan itu kan dominan neraca barang di sana. Sehingga untuk kepentingan kita menjaga indikator makro kita tadi, pemerintah sangat menjaga betul bagaimana ekspor bisa kita tingkatkan. Nah, kita sedang membuat Satgas Nasional. Kebetulan tadi kami baru memimpin rapat koordinasi Satgas Nasional, ada Kepres 24 tahun 2023, akhir tahun kemarin, di mana Bapak Presiden memerintahkan secara khusus Pak Menko untuk membentuk tim nasional, Satgas Nasional untuk peningkatan ekspor. Tujuannya tadi, menjaga surplus kita semuanya, kemudian juga di tengah demand global yang seperti ini, pemerintah harus menyiapkan jurus-jurus bagaimana kita tidak tergantung atau ketergantungan yang tinggi hanya ke beberapa negara. Jadi kita nyari non-traditional market. Kalau selama ini kan top 5-nya kan paling hanya RRT, Jepang, US, kemudian India dan beberapa negara. Kita coba melebar ke Amerika Latin, Afrika dan sebagainya. Sehingga beberapa negara tujuan utama ekspor kita selama ini yang pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan, termasuk Cina, bisa tergantikan dengan tujuan ekspor yang lain. Walaupun itu perlu waktu. Tapi pemerintah sudah menyiapkan bagaimana 44 bulan berturut-turut surplus ini tetap bisa kita jaga. Oke, berarti tadi kan strategi pertama adalah mencari negara-negara non-tradisional begitu ya Pak untuk tujuan ekspor. Ada lagi Pak strateginya yang bisa di-share ke kami? Ya, jadi gini, tadi kita diskusi di bawah Satgas itu ada 6 pokja, ada 6 kelompok kerja yang mendalami masing-masing bidang, sektor, atau kelompok kebijakan yang mungkin nanti harus diangkat di tingkat nasional. Jadi sebagai contoh teman-teman di Pokja 1. Pokja 1 itu bicara dari sisi supply ekspor. Bagaimana industri berorientasi ekspor, kemudian resources-nya di dalam memproduksi barang ekspor. Hilirisasi itu kan adalah strategi yang paling jitu untuk meningkatkan nilai tambah ekspor kita kan itu. Sehingga itu kita bahas ada di Pokja 1. Di Pokja 2 terkait dengan masalah negosiasi dan akses marketnya. Ekspor sangat terpengaruh dengan masalah skema dagang kita, FTA kita, kemudian negosiasi pengenaan tarif di negara tujuan, kemudian akses market. Kita akan
kumpulkan teman-teman para kepala perwakilan duta besar, nanti akan kita ajak diskusi bersama. Mereka kan juga akan membantu kita menjadi semacam marketing kita di semua negara. Sampai ke urusan pembiayaan, sampai ke urusan mendorong UMKM untuk on board di dalam nanti platform digital untuk ekspor dan sebagainya. Dan malah terakhir kita akan mereview regulasi-regulasi yang kira-kira bisa kita review kembali untuk mendorong peningkatan ekspor. Di sisi yang lain, bagaimana kalau kita masih tinggi ekspor kita ke negara tersebut, tapi growth-nya mereka yang melambat. Iya. Cina, Amerika, EU. Pada akhirnya akan terdampak kembali gitu ya. Pasti akan terdampak ke kita. Jadi kita sudah diskusi cukup panjang. Prinsipnya pemerintah sangat aware bagaimana kita menjaga surplus perdagangan kita dan terus mendorong peningkatan ekspor. Oke, baik. Pak, terkait regulasi, ada rencana pemerintah untuk membatasi impor begitu Pak? Ada 6 regulasi yang sedang dikebut. Boleh dijabarkan Pak, progresnya seperti apa ini? Ya, ini teman-teman supaya tidak membingungkan ya komunikasi publiknya. Memang kami semua yang mengkoordinasikan, tapi ada dua hal. Ada di satu sisi yang kita mendorong peningkatan ekspor tadi, tapi di skema yang lain, di tim yang lain lah, kebetulan juga kami yang mengkoordinasikan, ada pemerintah berkepentingan melakukan berbagai pengetatan pembatasan impor. Kenapa? Karena justru domestic market kita jangan sampai malah diserbu oleh barang-barang impor yang sebenarnya sudah kita bisa produksi di dalam negeri. Nah, kalau yang terkait yang di sini, kalau tadi saya sudah menjelaskan yang di tim ekspornya ya, nah yang di dalam konteks pembatasan impor gitu, kita kemarin mengejar penyelesaian Permendak 36. Itu yang terkait dengan larangan pembatasan impor. Prinsipnya barang-barang yang memang perlu kita lindungi, kita lakukan pengenaan larangan dan pembatasan. Dulu larangan pembatasan itu kan kita kenal ada yang dilakukan di border oleh teman-teman bea cukai, ada yang post border. Nah, beberapa komoditas yang dulu pengawasannya post border, kita evaluasi supaya lebih optimal menjaga industri di dalam negeri tadi, kita tarik kembali ke border. Sehingga menjadi lebih ketat, diawasi di depan. Cuman ini juga ada pro konnya, ada negatif positifnya. Karena kalau kita lihat, dengan ditarik di border, berarti restriksi hambatan international trade kita makin tinggi di border. Tadi sudah kami sampaikan ke teman-teman, larangan pembatasan kita sudah lebih 60%. Dari total barang yang ada itu, yang dikenakan tata niaga impor sudah lebih 60%. Itu terlalu tinggi. Makanya nanti kami akan evaluasi. Urusan ekspor impor itu kan sangat dinamis. Ada satu saat, satu kondisi kepentingan nasional kita menghendaki pengetatan impor. Di sisi yang lain kita juga kadang harus merelaksasi itu. Karena impor kita itu sebenarnya hampir 90% itu adalah barang modal dan bahan baku. Impor barang konsumsi relatif hanya 10%, sehingga kita juga penting memperlancar impor untuk suplai bahan baku. Iya, untuk memperlancar industri juga ya Pak ya? Betul.